I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the price. It's hard to fight, goodbye. Lihat ke papa deh, kamu ke muka papa deh. 9, 10. Wah. Sip. Dah. Semangat pagi para sultan, calon sultan dan yang mengaku sultan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita saya, yaitu post stroke. Saya akan bercerita kepada rekan-rekanku semuanya yang
mungkin sedang mengalami stroke ataupun teman-teman yang sedang merawat orang stroke, bahwa saya dikasih penyakit ini menurut saya adalah suatu hal yang baik buat kita semuanya. Karena apa? Ini adalah salah satu cara menyeimbangkan kita sebagai umat manusia. Kita akan tahu kalau setelah kita sakit, kita akan bisa merasakan begitu nikmatnya pada saat kita sehat. Artinya dengan kita diberikan sakit, kita akan bisa introspeksi, kita bisa bersyukur, kita bisa merasakan setiap detik sehat adalah anugerah yang luar biasa yang harus kita manfaatkan untuk hidup yang lebih bermakna. Nah, gimana kalau kita sakit? Kita tidak perlu panik pada saat sedang sakit. Kita semua tahu stroke adalah salah satu penyakit yang memang luar biasa berpengaruh kepada orang yang terserang. Faktor psikologis menunjang sangat besar bagaimana kita bisa sembuh seperti sedia kala. Apa yang saya lakukan akan saya ceritakan hari ini. Saya meyakini bahwa Allah tidak akan diam. Allah menciptakan sakit kepada saya. Allah yang akan memberikan obatnya kepada saya melalui siapa saja dan melalui cara yang bagaimana. Itu yang kita harus cari, kita upayakan. Kita harus meyakini bahwa sakit itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan kepada kita biar kita bisa menikmati saat kita kondisi sehat. Ya, jangan dianggap bahwa sakit itu hukuman. Sakit itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk menyeimbangkan antara kondisi yang sakit, kondisi yang sehat. Kita tahu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya berpasangan. Pada saat kita ada kondisi siang, ada juga kondisi malam, ada kondisi gelap, ada kondisi yang terang, ada kondisinya kita lagi sakit, dan ada kondisinya kita lagi sehat. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan kita yakin bahwa sakit itu belum seberapa dibandingkan dengan nikmat sehat. Makanya sakit itu jangan dimaknai dengan yang negatif. Ubah mindset kita menjadi yang positif, bahwa saya harus lebih baik daripada hari yang lalu. Kita lihat, oh saya dulu pola makannya seperti apa, saya dulu kegiatannya seperti apa, saya dulu berpikirnya seperti apa, saya dulu bekerjanya seperti apa, saya dulu ibadahnya seperti apa. Itu yang harus kita kuatkan. Nah, selain itu ada beberapa hal yang saya lakukan untuk mempercepat proses recovery-nya. Saat ini kondisi saya baik sekali. Saya bilang sangat baik dibandingkan beberapa hari yang lalu. Ini saya sudah melewati masa dari serangan pertama, itu sudah lebih 1 bulan. Tanggal 8 mulai kena serangan, dan sekarang sudah tanggal 3 November, jadi 8 Oktober ke 3 November. Saya ngerasakan bahwa itu banyak kemajuan, seperti grafik tapal kuda. Pada saat kita awalnya di atas, kemudian kita kena serangan, dia turun mencapai elevasi yang paling bawah. Setelah kita kuatkan dengan keyakinan, dengan dokter, dengan usaha kita, akhirnya
bentuk tapal kuda, dia akan naik kembali, akan naik ke atas dan nanti akan kembali seperti semula. Kita akan hidup sehat, bahkan kita harus lebih sehat karena kita sudah membiasakan pola hidup yang lebih baik. Yang saya lakukan pertama adalah saya rutin melakukan terapi. 2 minggu pertama saya terapi setiap hari. Kemudian minggu berikutnya saya terapi plus akupunktur. Akupunktur baru sekali saya lakukan dan alhamdulillah hasilnya sudah mulai terasa. Saat ini saya sudah bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat. Yang perlu saya perbaiki adalah cara jalannya, karena masih pincang, tangan masih bisa belum bergerak dengan leluasa seperti sedia kala. Kaki juga masih kaku, tapi saya sudah bisa bergerak. Sholat memang masih sambil duduk karena belum bisa sujud dengan baik, takut terjatuh. Saya melakukan aktivitas ini rutin berulang-ulang. Pada saat ada kesempatan menguatkan otot tangan saya sebelah kiri, saya lakukan. Otot kaki juga saya lakukan, baik dari sisi ujung kaki atau jari kaki sampai ke pinggul itu kita harus lakukan. Terapis itu hanya membantu karena 1 jam dalam satu pertemuan, satu sesi. Akupunktur juga sama, hanya 30 menit dalam satu sesi. Selebihnya adalah di kita sendiri yang harus kuat. Yakin pada Allah kita akan punya jalan keluar yang baik dengan cara melatih. Ibaratnya setelah kita kena stroke atau post stroke itu sebenarnya kita melatih kembali saraf-saraf kita yang dulu sudah sekian puluh tahun yang lalu diajari, itu hilang semua memori. Otak masih bisa berpikir, kabel-kabelnya masih oke, tetapi prosesornya ada yang kena hacker, lumpuh sedikit. Jadi makanya harus belajar terus, tanamkan memori yang benar setiap gerakan. Selain itu juga saya melakukan home care, terapi di rumah untuk lebih menambah frekuensinya. Kita ngejar golden time. Dengan golden time yang bagus, insya Allah waktu recovery-nya lebih cepat. Saya juga berpesan kepada saudara-saudaraku yang mengasuh Sultan untuk lebih bersabar pada saat merawat orang yang stroke. Karena stroke itu yang paling penting mendasar adalah bagaimana menguatkan keyakinannya bahwa kita bisa sembuh, kita bisa sehat kembali, kita bisa hidup normal tanpa adanya cacat dari hati yang paling dalam. Kuatkan itu, teman-teman atau saudara-saudaraku yang sehat, dampingilah mereka dengan baik. Berilah suasana yang bahagia. Jangan suka dibikin emosi atau marah. Karena apa? Suasana hati itu sangat mendukung proses penyembuhan. Itu yang bisa saya sedikit sampaikan. Harapannya yang sehat mendukung yang sedang sakit. Yang sakit menguatkan diri dengan mengelola pola pikir yang biasanya kita seudon atau negatif, kita rubah menjadi pola pikir yang positif. Pada saat kita punya pola pikir yang positif, energi positif juga akan keluar, terpancar, auranya akan nampak, sehingga proses recovery juga lebih bagus. Kita tetap harus beribadah semampu kita, mengikuti ajarannya. Jangan meninggalkan ibadah. Kuncinya kita melakukan terapi, kita
teratur, kita berlatih, kita minum obat, memperbaiki pola hidup, pola makan, pikiran kita harus bersih, sehat, positif. Dan kita kuatkan, yakinkan bahwa kita akan sehat, lebih kuat, lebih produktif di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi kepada saudara-saudaraku yang sedang terkena stroke dan saudara-saudaraku yang sedang mengasuh keluarganya yang kena stroke. Pesan saya, sabar, kuatkan, telaten, berusaha lebih keras. Jangan sedikit-sedikit capek, kita harus lawan itu semuanya. Dengan cara apa? Membangkitkan semangat di internal kita, dalam diri kita. Kita kuatkan semangat kita. Kita masih punya masa depan, kita masih punya cita-cita, kita masih punya semangat, kita masih punya keinginan untuk bisa sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tolong jangan lupa di subscribe, di like, kasih komen biar saya tahu kekurangannya apa, kemudian di share ke teman-teman biar ada banyak yang tahu gimana memotivasi kita pada saat post stroke sehingga recovery kita lebih cepat. Tunggu berikutnya, nanti akan saya ceritakan lagi perkembangannya. Ya, hari ini saya sudah bisa jalan tanpa tongkat. Nah, kita tunggu apakah nanti juga saya akan bisa melakukan ibadah dengan lebih sempurna, yaitu tanpa harus melakukan gerakan sholat yang lebih baik, tidak harus dengan cara duduk. Sebelumnya tidur, sekarang duduk. Sebelumnya nggak bisa wudhu sendiri, sekarang sudah bisa, dan insya Allah semuanya akan bisa kita jalani. Semangat, saya semangat, teman-teman semangat, kita bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.